Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Kilabret Ailundui, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berbakti terbitan BPK Gunung Mulia. Sorry, judulnya terbalik, ditulis dari kanan ke kiri. Untung hanya judulnya yang terbalik. Seandainya semua baris atau kalimat dalam bab ini ditulis terbalik, pasti pembaca menjadi jengkel. Sama seperti banyak bahasa di barat, bahasa Indonesia memakai aksara atau huruf Latin. Aksara Latin mempunyai aturan menulis dari kiri ke kanan. Tetapi aksara lain bisa berbeda aturannya. Jangan lupa, di dunia ada ratusan macam aksara. Ada aksara Arab, Tiongkok, Ibrani, Yunani, Hiragana, Katakana, Palawa, Rusia, dan lainnya. Di negeri kita saja ada banyak macam aksara seperti aksara Bali, Jawa, Sunda, Kerinci, Toba, Mandailing, Rejang, Karo, dan lainnya. Setiap aksara itu mempunyai aturan untuk kesepakatan. Ada yang ditulis dari kiri ke kanan, ada pula yang sebaliknya, yaitu dari kanan ke kiri. Ada pula yang ditulis dari atas ke bawah. Pernah juga terjadi perubahan aturan. Misalnya aksara Brahmi dulu ditulis dari kanan ke kiri, tetapi sekarang diubah menjadi dari kiri ke kanan. Aturan atau kesepakatan itu juga terdapat dalam berlalu lintas. Negara kita menganut aturan jalan di kiri. Kalau ada pemakai jalan yang tidak mematuhi aturan ini, terjadilah kecelakaan. Jikalau dalam hal menulis dan lalu lintas ada aturan yang jelas, bagaimana halnya dengan hubungan antar orang? Adakah aturan atau kesepakatan untuk mencegah terjadi tabrakan atau kekacauan? Ada. Jauh sebelum zaman Masehi, Konfuse merumuskan kesepakatan yang berbunyi, janganlah perbuat pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain perbuat pada kamu. Kesepakatan ini sangat jelas. Kalau kita tidak mau dijahati orang lain, janganlah kita menjahati mereka. Sebagaimana kita tidak mau barang kita dicuri, janganlah kita mencuri barang orang lain. Jangan merusak rumah orang lain, sebab apa kita sendiri mau rumah kita dirusak? Kita sakit hati kalau dihina, begitulah juga perasaan orang lain jika kita menghina mereka. Kalau kita kelak menjadi orang tua atau mertua, kita pasti merasa sedih dan terluka jika dijudesi oleh anak dan menantu. Karena itu, janganlah kita juga bersikap judes kepada orang tua dan mertua. Kesepakatan atau aturan hidup itu begitu penting untuk menciptakan hubungan hidup serasi. Sebab itu kesepakatan itu disebut kaidah kencana atau aturan emas atau the golden rule. 500 tahun kemudian Yesus merumuskan ulang kaidah itu. Ia bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius pasal 7 ayat 12.
Simak bahwa kaidah itu dirumuskan oleh Yesus dengan kalimat positif. Kalau kamu mau dihargai, hargailah juga orang lain. Sebagaimana pada suatu saat kelak kamu perlu ditolong, berikanlah pertolongan. Kamu ingin dicintai, sebab itu cintailah orang lain. Sedemikian rupa sebagaimana kamu juga mencintai dirimu sendiri. Kaidah itu membangun suatu hubungan horizontal yang baik dengan lain orang. Ibadah bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, melainkan juga hubungan horizontal dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menciptakan hubungan baik dengan Allah yang jauh kalau dengan orang di depan kita hubungan itu rusak? Confucius berkata, bagaimana aku yang belum berbakti pada bumi bisa berbakti pada langit? Sejajar dengan itu, Yohanes menulis, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kaidah kencana itu sebetulnya sangat sederhana, asal saja semua pihak bisa menempatkan diri di posisi pihak lain. Mau melihat duduk perkara dari sudut pandang pihak sana, mau berusaha merasakan apa yang dirasakan pihak lain. Berpikir waras artinya tahu bahwa yang punya perasaan bukan cuma pihak sini, melainkan juga pihak sana. Singkatnya, tenggang rasa. Ini berlaku untuk hubungan antar pribadi, antar keluarga, antar golongan, antar agama, antar bangsa atau lainnya. Itulah kesepakatan atau aturan main dalam hidup. Demi kebaikan semua pihak, supaya mobil jangan tabrakan, semua pihak mematuhi aturan jalan di kiri, supaya manusia jangan tabrakan. Kita mengacu pada kaidah kencana, sebab kalau mobil bertabrakan bisa menyusahkan, apalagi kalau manusia bertabrakan. Hubungan jadi rusak, hati jadi ringsek, hidup jadi runyam. Segala sesuatu memang ada aturan mainnya, seperti aturan menulis dan membaca. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kami bisa memahami aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi contoh teladan yang lain. Amin.